Itulah dia opening dengan konsep akrobat pertama di dunia. Iya, betul. Masih dalam merayakan ulang tahun Pevita Pierce, kita ucapkan happy birthday Pevita Pierce. Happy birthday. Emang ulang tahunnya kapan? 10 Oktober. Jangan sampai gue googling. Apa? 10 Oktober? Gue udah googling. Kalau Pevita Pierce 10 Oktober, kalau Dr. Boyke 14 Desember. Kalau Zoya Amirin 7 September. Kenapa Zoya Amirin? 6 Oktober goblok. Ya, sorry salah. Beda 7 hari doang. Selamat ulang tahun Pevita Pierce dari kami yang mencintaimu. I love you. Selamat ulang tahun Dewi Asih kita, Sri Asih. Ini bulan apa sih? Ini udah bulan November. Oh, udah November. Oh, iya. 21 November. Video ini kita rekam di bulan 6 Oktober. Oke, kita akan kembali ke masa depan. Gila, tidak terasa kita udah di akhir tahun, anjir. Iya. Lu Akhir tahun kita akan bikin nominasi ADC. film-film ADC ya. Tapi lu coba lu bayangin, lu tahun ini udah ngapain aja? Lu merasa lu berguna nggak tahun ini? Kena mic lu orang di sana jadi kayak tolong bodoh kali lah. Bodoh kali loh. Bodoh kali. Udah. Bodoh kali dia ya, bodoh kali ya. Bodoh kali dia. Tahun ini banyak yang sudah gue lakukan. Salah satunya adalah eh kemarin Alpi kurban. Iya kalau itu. kurban mah gak usah Tapi diumbar-umbar kurban goblok. jangan umbar-umbar. Lu jangan ngikutin kata-kata gue. Gue jangan ngikutin kata lu lah. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang Apa gagal. yang paling memorable dari lu tahun ini? Yang paling memorable sih tahun ini akhirnya gue ada job of air lagi coy. Wow, iya kemarin ya? Iya. Kita juga waktu yang di Puri kan bareng-bareng MC. Iya makanya Ya, itu akhirnya termasuk. kangen banget ya job of air itu setelah 2 tahun. Pandemi ya kan. Gila. Dan yang nonton kita tuh selalu kayak ratusan loh. Iya ratusan. Apakah ini nggak ada nih yang mau bikin event terus ngundang kita itu kayak kita udah garansi pasti acaranya rame, seru dan lucu dan ngakak. Iya. Kemarin di Bandung tiket terjual hampir 400 loh. 500 ya? 500 terus jadi 700 tuh sama On the spot. peserta dan itu bisa on the spot juga. On the spot juga ada. Gila, kita bisa itu 500 orang pengen lihat siapa lagi kalau bukan Acipa. Iya. Apalagi kalau bukan lihat Eternal. Lihat ini Fahrul dan kawan-kawan. Kalau gue di tahun ini hal yang paling berkesan adalah gue berkenalan dengan karya-karyanya Yura Yunita dan It Gitaf. Aku sudah tak marah walau masih teringat. Pokoknya di semua videoku harus ada It Gitaf. Betul. Ini udah 3 video berturut-turut ada It Gitafnya tahu. Seberapa berartinya Teh Yura tahun ini kayak mengubah kesedihan lu? Berkat Teh Yura ada satu orang yang jadi masuk neraka di hidupnya gitu. Karena gue udah maafin dia. Oh. Tadinya kan gue bilang, gue nggak akan maafin lo. Kalau syarat masuk surga adalah lo harus meminta maaf dengan semua orang. Gue adalah orang yang memastikan lo masuk neraka. Tetapi berkat Teh Yura dan It Gitaf ada satu orang yang nggak masuk neraka. Karena lu udah maafin. Karena gue udah maafin. Gokil. Oke, kita hari ini mau mereview film yang sudah banyak sekali di DM, tetapi menyedihkan ya karena udah pekan keberapa ini viewersnya tuh masih 300.000. 300.000. Film ini sebenarnya layak deserve more ya. Kenapa ya orang Indonesia tuh dikasih film bagus yang nonton dikit. Iya. Giliran dikasih film orang tersebut orang dipalsu yang nonton box office nomor 15, nomor 10. Giliran ada dikasih film orang jadi gila gara-gara ngelompatin bambu kembar. Rame. By the way, kita mau kasih tau dulu ada film apa saja kah di internet. Pertanggal 21 November sinema Netflix. Ada film apa saja di internet? Netflix goblok. Masih film-filmnya sebenarnya masih sama-sama aja ya, kayak belum ada film yang baru lagi. Mungkin karena nggak ada yang berani melawan Wakanda ya. Betul. Jadi filmnya masih ada Kodrat, perempuan bergaun merah yang kayak itu, Devil's Like. Kalau film baratnya ada Black Panther sama The Menu. The Menu ini juga kayaknya bagus deh. The Menu banyak yang rekomendasiin juga ke gua, Bang. Nonton The Menu deh bagus gitu. Gue penasaran menu apakah yang disajikan. Iya, betul. A. Hotpot. B. Pecel lele Nah ini dia nih film yang kita mau review hari ini yang cukup banyak di request oleh penonton, yaitu Sri Asih.
itu. Nggak perlu ya-nya itu nggak perlu. Didiruktori oleh Upi, diwriteri oleh Upi dan Joko. Ditulis aja, nggak usah ini. Ditulis aja sederhana. Dibintangi oleh Pevita Pierce, Reza Rahardian. Oh ya bener, gue ngerti jokes lu. Udah lanjut. Reza Rahardian, Christine Hakim, Jeffrey Nicole, Dimas Anggara, Surya Saputra, Jenny Zhang, Rinda Pangalila, Dr. Boy. Randy Pangalila, bukan Rinda, jangan ganti-ganti nama orang, tolong. Randy Pangalila, Zilong, Goku, Kapten Komando, dan Kukulkan. Itu nama terlucu sepanjang sejarah Marvel. Kukulkan. Berkisah tentang Alana yang tidak mengerti mengapa dia selalu dikuasai oleh kemarahan. Padahal sebenarnya dia itu sedang dirasuki oleh Dewi Api. Nah, Dewi Api itu penjahatnya, guys. Nah, Jangan gitu ngasih taunya, tolol. Nggak ada sinopsis kayak gitu, ya bro. udah. Ya udah ditampilin aja lah. Ting. Ting, ini sinopsisnya. Dari XX1. Itu kan sinopsis film Gundala. Salah, yang Ini. ini yang benar. Ting. Loh, malah foto gunung kelut. Iya. Nah, ini yang benar. Ting. Jadi Ini behind the scene extra jos. gimana nyarinya? Gimana nyari footage-nya? Jangan behind the scene iklan extra jos HS. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia ada di sini. Oke, jadi overall filmnya tuh menyenangkan ya. Menyenangkan, semua rasa ada di situ. Tadi kayak mengagetkannya ada, menyedihkannya ada, bukan menyedihkan sih, kayak bikin terharu. Terus mengakaknya ada. Jadi buat kalian yang mau nonton filmnya sedang tayang di bioskop, karena setelah ini kita akan membahas spoiler. Buat kalian yang nggak mau di spoiler, pergi dari sini, babi! Pergi dari sini. Tapi setelah pergi nonton, balik lagi ke sini nonton sampai kelar biar editnya jalan. Bagus. Ada penonton digituin mau ya. Kalau gua sih udah nggak mau ya. Oke. Maki kayak gitu. Oke, jadi apa nih yang lu suka dan lu nggak suka dari film ini? Apa Karena dulu? ini film bagus, kita mulai ke yang kita nggak suka dulu aja kali ya? Yang nggak suka. Ya, kayak nggak suka dulu aja ya. Ada logika kecil sih yang sebenarnya itu. Betul. Belum tot. Logika kecil kayak misalnya ada si itu kan datang si Sri Rahayu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Loh, kok Sri Mulyani? Goblok. Si Asy kan datang ke markas Pol PP. Enggak, Sri Asy kan datang ke markas penjahatnya. Terus ya anak buahnya si penjahat terus pakai topeng. Ada logika yang menurut gua nggak masuk. Jadi mereka bawa senapan gede. Pas ada Sri Asy-nya, bukannya ditembak dari jauh, mereka malah nyamperin, lari gitu goblok. Iya, jadi sambil gini, Mungkin mereka lupa kalau tembak itu adalah kegunaannya untuk bisa kayak mematikan musuh dari jauh. Iya, mereka mungkin Gitu. menyangkanya tembakan itu untuk lari cepat. Iya, mungkin di situ. Iya. Ya kan? Kan pendidikan sih. kan ini latarnya di Indonesia. Iya Pendidikan di Indonesia udah Kurang tahu kurang merata. merata, ya Iya. kan? Kalau mereka pada pinter nggak jadi penjahat. Iya, betul. Jadi bos. Jadi insinyur iya, semua. gitu. Kalau gue ada juga nih beberapa logika yang sebenarnya Masuk kayak ya. Tebak lagu apakah itu? Bagus pikir itu. Nggak parah Iya, sih. ada yang pertama yang orang tuanya lagi melihat gunung apa itu Merapi kan. Iya. Tiba-tiba gunung Merapi itu meletus. Terus tiba-tiba orang tuanya lari. Iya. Lari ke belakang. Tiba-tiba scene-nya mereka udah ada di mobil. Iya. Kapan masuk mobilnya? Betul. Gak dijelasin juga Kan parkirnya di kalaupun mana. masuk kalaupun mereka misalnya itu ada adegan masuk mobil, gue udah pasti tuh udah ketelan api duluan itu. Iya, itu menurut gua nggak logis karena turun gunung tuh nggak secepat itu anjir. Tiba-tiba mereka udah selamat aja gitu ya. Udah selamat. Kan mereka dikabarkan kan itu kayak nyaris di puncak gunungnya lah. Diliatinnya terus
turun ke bawah tuh harusnya jauh ya kalau menuju ke area Dan parkiran mobil. apalagi mereka masuk kawasan hutan, which is kayaknya kalau Gunung Merapi itu kan wisata ini ya, wisata. Emang itu udah pasti Merapi. Kan tadi dibilang Dewi Api itu dikurungnya di Gunung Berapi. Gunung Berapi apa Gunung Merapi sih? Gunung Merapi. Oh, gitu. itu Gunung Merapi ya, Iya. udah. Itu sih. Iya, maksudnya harusnya di Tapi bawah. sebenarnya nggak mengganggu lah, nggak mengganggu. Cuman kayak ini tuh hal-hal detail kecil yang kalau dipikirin banget baru kita sadar. Tapi Iya. kalau misalnya kita datang untuk menenjoy film, kayaknya kita ya udah aja. Menurut gitu gua kan. sih kalau yang nonton film ini para pendaki sih, para yang sering ngedaki-daki gunung gitu pasti ketawa Ketawa lagi. gitu. Terus ada juga yang ini pas tabrakan. Jadi mereka lagi nyetir gunung, tabrakan kan, brak. Tapi sebelum tabrakan itu si mamanya Sri Asi itu ada di sebelah kiri. Tiba-tiba pas tabrakan, brak, hitam kan. Pas bangun dia udah ada di sebelah kanan nih. Betul. Gitu, ya kan? Lu sadar nggak akan hal itu? Iya. Iya kan? Apakah mungkin pas dia tidur begini tabrakan, lalu dia bergeser atau bangun, gitu? Iya, bisa jadi kayak gitu sih, kejadian kayak terpental ke kanan gitu. Enggak sih. Maksud gue bukan terpental, kayak dia geserin badannya. Nggak geser itu kepental harusnya kan dia bruk gitu kan. Logikanya nih pohon. Pakai kamera depan, Gitu, pakai kamera depan kali ya. Jadi kayak mirror. Kayak Nah, mirror. kalau pakai kamera depan supirnya di kiri. Lah itu kan supirnya juga pakai kamera depan. Oppo. Terus ada adegan yang Gimana caranya ada satu nenek-nenek selamat di luar? itu kayaknya bukan nenek-nenek. Itu kayaknya apa ya? Bukan Kayak orang kayaknya. penolong. Kayak bukan orang kayaknya. Iya, Tiba-tiba nenek-nenek itu nolongin. kebetulan nenek-nenek itu lewat situ bisa tahu ada ibu-ibu melahirkan dan kebetulan nenek-nenek itu kayak bidan gitu. Bidan terus kayak gak tahu nenek-nenek itu kan yang menyelamatkan Sri Asi kan. Terus entah bagaimana ceritanya Nenek Sri Asi itu gedenya udah di panti asuhan. Iya betul. Dan panti asuhannya panti asuhan Kristen lagi. Soalnya ada suster kan. Iya, panti asuhan Katolik lagi. Nah, Dari itu- mana? Dia itu lagi di Merapi. Iya. Tiba-tiba dia ada di panti asuhan Katolik. Masa nenek-nenek kan yang terakhir pegang Sri Asi si nenek-nenek Iya. itu kan. Masa si nenek-nenek itu tuh bawa, "Aku taruh kamu di panti asuhan Katolik." gitu. Gitu kan. Iya. Iya. Kayak gue tuh pengen tahu perjalanan Sri Asi itu bisa sampai ditaruh di panti asuhan. Tapi gue nggak tahu ya kalau di panti asuhan yang Katolik. yang Kristen atau Katolik itu ada di situ bisa menampung yang beda agama juga apa Bisa, enggak? bisa, Oh, bisa, ya. bisa. Ya itu kalau gitu logis Bisa, karena tetapi dia harus dipaksa masuk. harus paksa baptis ya. Enggak, tapi setahu aku kayaknya bisa deh. Karena aku pernah kayak dulu waktu SMP, aku pernah kayak apa sih kayak Ke panti asuhan. iya, tapi yang di daerah-daerah Lu daftar. Kalukubula. Lu daftar. Bukan di daerah Kalukubula sana. Jadi kayak di hutan-hutan Kalau gitu. kubula tuh apa? Kalukubula itu daerah Palu? daerah Di di Palu? Palu. Jadi kayak itu, tapi itu di hutan-hutan. Jadi kayak donggalan yang ke atas sana lagi. Itu jalannya sudah bukan jalan itu, sudah jalan yang kayak Ya udah ini bukan info mudik. jalan-jalannya yang kita naik pakai monster truck begitu, Dang. Iya udah Gitu, terus. bukan di sana lah, sudah jalan aspal, Iya, itu sudah iya. jalan batu-batu itu sumpah. Nah di situ tuh, terus di situ juga tuh ada panti asuhan kan, kita sosial di situ lah. Di situ juga banyak anak-anak yang nggak cuman agamanya tuh nggak cuman kayak Kristen, tapi itu panti asuhan Kristen. Iya. Karena ini acara gereja kan. Tapi di situ juga banyak anak-anak yang emang waktu kecil ditinggal mamanya, ditaruh aja di depan pintu gitu, terus sama mamanya. Terus kayak ada juga yang dititip gitu-gitulah. Jadi banyak, ada yang ditaruh di kotak dus Indomie. Dus Sumpah, Indomie? anak itu taruh kotak dus Indomie, ditaruh aja gitu kayak naruh parcel anjing. Goblok. Lu bayangin di depan rumah ada ting tong paket. Iya, Pas iya. lu buka ternyata isinya anak bayi. Tuh, jadi gue sih lebih ke penasaran gimana perjalanan si Sri Asi ini bisa sampai ke panti asuhan Katolik. Cuma Iya. ya udahlah ya. Terus selanjutnya nih akhirnya dia diadopsi sama seorang wanita kaya. Iya betul. Yang Nah. ternyata dia adalah seorang pelatih MMA gitu. MMA. Terus yang tiap si Pevitanya lagi bertarung, terus Pevitanya kan kayak selalu ada rasa marah kan. Tapi Dianya cuma di pojok si kontrol Alana. ibu itu Kontrol. malah ngata-ngatain dia, Alana, kontrol. malah harusnya makin marah. Kontrol. Bukan dengan kon. Pot lu percuma ini. Enggak, Disensor dikat atau dikat juga. Nah, cuman ada satu yang menjadi
pertanyaan gue juga di sini. Apa? Itu adalah si ibu ini kan, kalau kita lihat rumahnya tuh mewah sekali, woy. Kayak rumah-rumah pejabat korupsi gitu kan. Iya, woy. Udah di bukit, udah ada kolam renang, mewah banget lah. Iya. Tetapi gue nggak pernah lihat dia tuh kerja kayak kerja yang kerja gitu. Dia tuh kerjanya adalah mengurus Dia punya pengelola fighting itu, tapi kalau mau dibilang juga fighting itu kumuh banget tempatnya anjing. Iya. Lu lihat aja kantornya tuh kayak kantor-kantor mafia gitu kan, kayak jelek banget itu tempat itu. Kantor inspektur polisi di India gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayak maksudnya Anda sebenarnya apa yang Anda kerjakan ini Nah, ibu? siapa tahu kan kita nggak tahu ya, mungkin bayaran latihan mixed martial art gitu per jam 2 juta gitu misalnya. Atau mungkin kayak dia tuh kayak pesertanya ini diikutin tanding terus kayak di tarung-tarungin ya di apa kayak taruhan-taruhan gitu ya. Iya, bisa Berarti jadi. dia Dapat jahat duit. dong, jahat ilegal dong itu harusnya. Ya kan kita nggak tahu sebenarnya dia juga motifnya ngelatih dan ngadopsi Alana pun sebenarnya motif jelasnya kita belum tahu, nggak dikasih tahu di film itu. Cuman pada akhirnya dia itu ternyata bagian dari pasukan jaga bumi kan. Iya, Ya kan? pasukan Mungkin itu kali ya. Iya, mungkin uangnya dari itu. situ kali ya, organisasi itu kali ya. Mungkin Jagat Bumi itu ada yayasannya yang membiayai setiap biaya operasional dia kayak buat nyari-nyari. YJB, Yayasan Jagat Bumi. Iya. Nggak usah disingkat. Ya Jami. Nggak usah disingkat. Bagusan YJB apa ya Jami? Ya Jami. Ya Jami lah. Mungkin ada ya Jami kali ya. Ya Jabum. Yayasan Jaga Bum. Bumi. Selanjutnya aku butuh tulisan dropsy. Ada satu momen dropsy. Kita mau berteriak dropsy bareng-bareng adalah ketika ada seorang anak timur diberi nama Jimin. Kayak maksudnya itu merusak estetika film menurut gue ya. Iya, tapi Maksudnya mungkin dia tuh gue dengar si Upi ini adalah suka BTS. suka ya? BTS Iya, ARMY. Iya. Dia ingin menaruh kesukaannya dia tuh di karyanya dia. Iya. Tetapi kenapa harus, maksudnya kayak menaruh nama Jimin di tokoh gitu. Iya. Iya kan? Jadi kayak maksud gue kayak ini tuh kayak cukup drop style gitu loh. Kayak Iya. maksudnya jadinya film ini tuh di momen itu gue merasa film ini tuh kayak nggak serius. Iya, jadinya. maksudnya iya betul Kayak jadi film lucu-lucuan gitu. Jadi kayak maksudnya Jimin kan nama Korea, kecuali dia jelasin namanya mungkin Tar Jimin. Tar Jimin. Iya. Atau misalnya Su Jimin. Winarko. Willy dong goblok. Gitu kan, jadi kayak Iya. nggak ada apa-apa tiba-tiba ini si Jimin, Hah? Itu kayak bikin kita kayak aduh cringe banget. Cringe Itunya itu, doang cringe, sih, tapi cringe, itu cringe, bagian cringe. situnya doang. Maksudnya kayak kalau misalnya emang mau dia menaruh karyanya kan bisa tuh kayak misalnya di posternya Alana ada poster-poster di kamarnya Alana ada poster-poster K-pop ada poster-poster BTS. Iya, atau ada lambang yang BTS yang kayak gerbang gitu. Atau misalnya mereka makan di kafe Korea kan. Iya, itu kan di kafe-kafenya bisa dimasukin, misalnya ada neon light Borahe kayak gitu-gitu. Iya, ya, maksudnya kan di banyak belakang. hal yang bisa itu. Kenapa harus ada nama Jimin tuh menurut gue Iya. cukup maksa sih. Easter di egg situ. yang cukup memaksa. Memaksa dan yang bikin film ini jadi menurut gue jadi kurang serius. Iya. Kita kasih konteks dulu. Jadi si Alana ini kan gede jadi petarung. Nah, ada satu orang kaya ya. Orang kaya namanya siapa? Mateo Prayogo. Sama bapaknya Prayogo. Jadi Prayogo ini orang kaya banget. Nah, ibaratnya dia tuh kayak punya Gading Serpong ya. Iya. Ya kan kayak punya developer satu gitu ya. daerah gitu. Nah, dia ini punya anak Mateo. Mateo ini sangat-sangat problematik gitu. Suka kekerasan terhadap wanita. Iya, terus dia katanya ada aktivitas narkoba, di klubnya. dia punya klub ada aktivitas narkoba gitu kan. Nah, terus suatu hari si Mateo ini ngeliat ada petarung wanita, dia Iya. ini pengen ngalahin si Alana ini kan. Akhirnya dia bayar Alana untuk bertarung sama dia, which is sebenarnya ibunya nggak kasih kan. Iya. Tetapi Alana ini diem-diem. Motifnya apa ya? Motifnya karena dia bilang untuk menjaga tempat latihannya. Butuh duit gitu ya? Kayak biar nggak ditembak member-member lainnya. Iya, gitu, teman gitu, latihannya gitu. kan sebelum si ininya Diancam, pergi, kayak diancam. terancam gitu, terus takutnya mungkin yang gue tangkep ya kayaknya takutnya si gerombolan anak buahnya Prayogo tuh balik lagi ngacak-ngacak lagi tempat latihan mereka. Oke. Jadi tapi dengan ketentuan si Alana ini harus kalah di ronde ketiga. Iya. Nah, akhirnya mereka bertarung lah hari itu. Prayogo kalah 2 ronde, di ronde ketiga Alana akhirnya mengalah mengalah gitu. menerima pukulan ya. Iya, mengalah dia pingsan.
ternyata ada kemarahan di diri dia. Iya, betul. Yang ada kemarahan di diri dia, akhirnya dia menonjok lah itu si siapa? Si Matteo. Si Matteo. Akhirnya Matteo Sampai pingsan. pingsan. Karena Matteo pingsan, ternyata nggak terima lah kubunya si Matteo ini. Iya. Akhirnya mereka menyuruh orang untuk Menyakiti ibunya. Ibunya sekarat kan. Sampai masuk Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Masuk rumah sakit. Sampai pakai penyangga leher itu Iya. loh. Terus pas Alana mau jenguk ibunya, ternyata kamarnya itu dibom. Betul. Kamarnya itu dibom, terus singkat cerita ternyata sebelum ada pengeboman itu si ibunya tuh sudah dipindahkan oleh tim jaga bumi. Yang dikepalai oleh seorang nenek-nenek. Iya. Ya kan, nenek-nenek itu Bernama- Nick Fury-nya kan. Bernama siapa? Nenek siapa sih namanya? Eyang lah, pokoknya kita panggil aja deh Eyang. Nah, si Eyang ini buta. Oh iya. Buta atau stay cool ya? Soalnya kalau Itu agak rancu sih di situ. Kayak kalau misalnya dia mau sebenarnya buta apa enggak gitu loh. kalau mau dibilang dia buta, tetapi dia tuh kayak bisa menonton TV anjing. Kayak terus kayak dia tahu di mana tempat ini Iya. gitu. Tetapi kalau mau dibilang dia tidak buta, kenapa dia pakai kacamata? Apakah mungkin di balik matanya itu kayak ada kekuatan gitu? Iya, bisa jadi. Cuma kayak belum di-spill gitu Iya, kan. cuman Kayaknya nggak buta deh, soalnya dia bilang, oh ini cantik nih. tapi kan dia bilang cantik karena dia pegang-pegang mukanya ini. Iya, dia pegang-pegang mukanya, gini. makanya dia rancu sih sebenarnya Dia pegang-pegang gini. Oh iya, kamu cantik gitu. Iya kan? Terus ini juga yang aneh. Jadi kan rumah sakitnya tuh dibom kan. Iya. Kamarnya tuh dibom. Padahal mamanya udah dipindahkan. Iya. Kenapa orang-orang itu nggak ngecek dulu di kamar mandi ada mamanya atau enggak? Iya main asal bom-bom aja anjing. Iya dia. Iya Aneh kan? banget sih. aneh Jadi banget. kan ini anjing, jadi sia-sia anjing gitu kan. Makanya. Kasihan juga tuh yang di dalam rumah sakit pada meningsoy kan. Kalau yang gue tangkap sih kayak sesaat sebelum bomnya diledakkan udah sempet dipindahin sama si Kala kan, karena disuruh ibunya. Cuman kayak maksudnya sebagai kalau yang- sebagai orang yang ngebom dan lu tuh punya semua informasi, ya kan? Lu tuh diibaratkan penuh dengan kuasa. Lu tahu semua informasi di kota itu. Kenapa informasi ibunya Pitna lu nggak tahu anjing? Iya betul juga sih. Iya kan? Itu informasi simpel kan, harusnya dia udah check out di resepsionis. Terus ya udah sih paling yang gue nggak suka yang gue catat itu aja sih. Kalau lu ada lagi nggak? Ya udah, gue juga nggak ada kok. Oke. Makeup ini anjing. Oh, yang iya. gua nggak suka, ada lagi yang gua nggak suka makeupnya Reza si roh jahat itu, Reza Radian. Reza Radian. Ini udah Boleh, spoiler udah. warning ya. Reza Reza Radian. Oke, jadi kita kasih konteks lagi. Jadi kenapa bisa ada Sri Asih ini? Jadi zaman dulu Ya. hiduplah dua peri. Dua dewi. Dua- Yang satu Dewi Api, yang satu Dewi Asih. Sang Dewi, Liodra. Bukan. Nah, mereka ini berperang ternyata sudah pasti lah klise-klise ya. Iya, Kejahatan kalah. Dewi Api kalah, dikurung Dewi Api ke Gunung Merapi. Nah, Dewi Api ini bisa bangkit ketika lima orang pengawalnya 5 orang panglimanya bangkit. bangkit juga. Bangkit juga. Panglima yang sekarang sudah ada di dunia ini namanya Roh Setan. Iya, Ya kan? Iya, baru dia doang. Nah, jadi Roh Setan ini ingin membangkitkan keempatnya ini biar Dewi Api bisa bangkit. Betul. Nah, udah tuh. Roh Setan ini sebenarnya itu adalah ternyata sosoknya itu adalah si polisi. Iya, Reza Si Radian. polisi yang dari awal kita nggak pernah menyangka itu plot twister. Iya. Itu plot twister. Smack my ass like a drum. Itulah pokoknya ya. Iya. Ternyata si Reza Radian itu adalah si Roh Setan. Cuman yang menjadi masalah adalah make upnya Reza Radian sebagai Roh Setan loh. Iya. Menurut gue tuh kayak make up Halloween anak-anak SMA gitu. Iya. Nah, menurut gua ada scene di mana terakhir dia kayak udah ultinya gitu lah, final formnya gitu. Nah, itu ada muncul urat-urat sekitar mukanya. Nah, itu keren sih. Itu di situ keren. Harusnya dari awal begitu aja. Atau kalau enggak misalnya Reza Radian ini kan dia adalah seorang apa sih digambarkan Polisi. burung gagak kan? Burung gagak kan? Polisi kan dia tapi. Bukan, maksudnya Roh Setan ini Iya. dia sebagai Roh Setan tuh dia digambarkan kayak burung gagak kan? Iya. Kayak mungkin maksudnya kayak apa ya? Kayak maksudnya kayak Nggak dibikin bersayap juga dong. iya sih. Tapi kayak kostumnya sama topengnya di awal tuh udah keren banget. Udah keren banget. Kostumnya sama topeng di awal itu Tapi kan dia kayak- sebenarnya memang betul dia perlu face reveal biar orang Biar tuh kayak kaget. dapat plot twist. Perlu kayak begini anjing, kayak Nah, sorot. iya yang masalahnya make upnya doang, udah itu doang. Tapi kalau misalnya gue face reveal nggak expert soal makeup, cuman mungkin ya ketika dia berubah itu bisa dibikin lebih demonik. iya Ya lebih kan lebih kayak pakai CGI gitu, pakai Iya, CGI. lebih kayak Maksudnya setan. itu kelihatan banget itu make up hand makeup gitu loh. Kayak maksudnya I don't know. Aku bukan expert makeup, tapi aku banyak menonton film-film fantasi. Iya. Ya kan? Mereka tuh kayak pakai prostetik kayak atau Iya. pakai ya kan? Tambah-tambah tulis
tulang. Iya sama tulang, tambah Iya, tanduk kayak iya. apa gitu, pakai prostetik. Maksud gue kayak gitu loh. Kayak ini tuh kayak bener-bener kayak makeup di Iya. di gambar anjoy Kayak gitu. di konser terus Betul. kalau makeup sini kan. Iya kayak lu kalau datang ke With The Fest banyak gitu kayak gitu. Makeup With The Fest gitu. merah. Iya, kalau nggak kayak lu ke acara Halloween apa yang kemarin Scream or Dance. Itu banyak yang makeup kayak gitu Iya, iya, gitu. Jadi I don't know. Mungkin di film berikutnya dia kan belum mati ini kan. Iya, iya. Di film berikutnya formnya bisa lebih galak lagi Nah, bisa lebih galak, tak- lebih menakutkan gitu. Betul, dan itu untungnya ketutup sama Actingnya dia. acting Acting dan dan- face expressionnya Reza Radian sih yang Iya. ciamik banget sih menurut gua di film ini. Iya. Ketika kita melihat dia sebagai penjahat, aku tuh nggak merasa takut gitu. Iya kan? Kayak beda misalnya kita mau nonton film gobloknya mau dibikin tau. Dirusakin loh. Kayak misalnya kita ya ini emang film ini tuh beda jauh sama film Marvel kan. Iya, iya. Cuman ketika aku menonton film Marvel, melihat penjahatnya itu hatiku tuh kayak takut gitu, Iya, ya iya, kan? iya. Kalau ini tuh kayak nggak ada perasaan yang bikin gue takut gitu, atau bikin gue terintimidasi dengan sosok villainnya selain kayak dia tuh kuat aja gitu. Iya, iya. Ya dan itu sih. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang kita suka. Iya, banyak banget sih. Banyak banget sih. Yang pertama dialog. Dialog sih. Wah gila sih. Dialognya itu bener-bener Kayak bikin apa ya? Ada satu dialog yang bikin mewek anjing. apa? Iya, Iya, iya. yang dia ketemu sama si Tangguh lagi. Ketika ya? dia ketemu lagi sama si Tangguh, anjir Kalau- gila. Iya. Gila itu Kalau ada yang menindasmu, lawan. Jadilah tangguh seperti namamu. gue tuh ngeliat itu doang gue mewek anjing. Gue selama itu ya. Lu mewek nggak? Lu meme. Kalau enggak gue dialognya itu baku. Iya. Tetapi Tidak cringe. tidak bikin bosen juga gitu. Padahal dialognya tuh baku loh, ya kan? Terus juga yang gue suka berikutnya adalah acting udah pasti lah ya. Film-film itu dibintangi sama tokoh-tokoh yang gila sih. Gila, ini papan atas. Tidak usah semua, diragukan kayak mungkin budgetnya tuh habis di sini juga ya salah Habis- satunya ya. Habis di aktornya juga kayaknya tuh budgetnya. Mulai tuh. dari Pevita Pierce, mamanya Pevita Pierce itu aktris legend juga kan. Iya, iya. Terus Prayoga. Prayogonya si Surya Saputra. Surya Saputra. Buset deh. Dian Sastro. Dian Sastro, Maudy Kusnaidi, Randi Pangalila. Aryo Bayu. Chris- Aryo Bayu tuh pernah meranin Soekarno loh. Christine Hakim. Iya. Sama siapa sih satu yang anaknya Eyang Dimas Anggara. Dimas Anggara. Gila bener nih case-nya anjir. Ini tuh kayak case-nya aja tuh udah Avengers-nya of aktor dan aktris Jeffrey anjir. Nicole. Tapi justru itu gak sih yang buat penontonnya sedikit? Karena aktor-aktor lama. Iya. Akhir kali orang-orang ini. Ya ini tuh makanya ini tuh mungkin film yang bisa dinikmati oleh generasi kayak kita gitu. Kalau Iya. generasi dede SMP Nggak bakal tertarik sih kayaknya. iya sih. Nanti yang Virgo tuh. Iya. Nah, Virgo tuh Kayaknya Kayaknya rame sih itu Virgo tuh. kayak ini tuh kayak sejuta anjir bisa Harusnya minimal gitu. sejuta lah. Karena semuanya tuh dibuat dengan sangat niat gitu. Bahkan mereka yang pertama, mereka bikin koran loh. Mereka bikin koran. Iya, iya. Itu tuh ada koran. Mereka bikin kitabnya tuh nggak sembarangan dibikin anjir. Iya. Si Aryo siapa namanya? Dimas Anggara. Iya. Pas buka kitab dia buka halaman sembarangan aja. Iya, iya, Ada gambarnya. Ada gambarnya. Jadi kayak dia begini-begini loh. Dia buka begini. Nyari-nyari gitu kan. Berarti kan semua kitab itu ada gambarnya anjir. Iya, Meskipun itu gambarnya mungkin kayak ya udah diulang-ulang lagi. Cuman Iya. kitabnya tuh tebel loh. Tebel. Terus kayak tiap dibuka ada gambarnya. Itu menurut gue niat. Niat. Setnya nggak ada setnya yang kelihatan murahan sih. Bahkan rusunnya aja yang sebuluk itu tetap kelihatan estetik Kita anjing. kelihatan estetik ya. Terus kayak Asli. kayak kalau misalnya dibilang si Prayogo ini Iya. orang kaya mampus gila, gue percaya anjir. Karena desain interior kita udah bisa lihat lah Desain interiornya. klasik rich banget kan. Actingnya, bicaranya bicaranya dia tuh bener-bener kayak bicaranya mafia gitu. Iya. Terus anak buahnya. Iya. Pokoknya Terus ih, kita gila. bisa lihat kayak diorama. diorama kota yang mau dia bangun gitu Iya, kan. iya, kayak dia kan developer kan kayaknya sih. Mekarta ya. Kayaknya dia Mekarta tuh. Iya ya. Yang gak jadi itu ya. Terus juga aktor dan aktris yang dipilih juga menurut gue tuh semuanya tuh fit. Kayak emang role itu
dibuat untuk mereka gitu anjir. Iya, gua ngerasa gua nggak kebayang lagi kalau misalnya Sri Asih siapa ini- yang cocok meranin Sri. Nggak ada Sri yang Asih. cocok meranin Sri Asih selain Menurut gua Pevita Pierce itu menurut gua paling Masalahnya cocok. masalahnya Sri Asih ini dia tuh ada dari legenda Jawa gitu kan. Sri Asih ini berlatar belakang apa sih kayak adat-adat dan budaya Jawa. Iya, Tapi iya. meskipun Pevita Pierce ini dia tuh mukanya bule, tetapi gue melihatnya dia tuh kayak sebagai orang Jawa kayak gak mengganggu gitu. Iya kan? Kayak masuk lah anjir, kayak gue nggak tahu ada aktris lain yang bisa memerankan Sri Asih sebagus Pevita Pierce atau enggak. Gue nggak kebayang sih. Even kayak dia kan berotot kan, kayak sangat-sangat buff gitu. Iya. Mungkin salah satu yang bisa mengganti dia kalau dilihat dari segi fisik ya Agnes Monica sih. Bisa jadi. Cuman kayak Agnes Monica belum tentu aktingnya sebagus Pevita Pierce ini mungkin kan gitu. Bukan berarti Kalau bagus Tara atau Basro enggak ya. Tara Basro. Bukan berarti bagus atau enggak, tapi belum tentu fit menurut gua. Tara Basro udah ada di film ini. Udah ada Tara Ada, Basro, nanti udah. ada juga jadi lupa siapa namanya, lupa nanti ada. Merpati kan Apa dia? Tira? Nggak tahu lah. Merpati ya. Apa Pokoknya Tiren? dia ada di film ini juga gitu. Apa Tiren? Tiran ini mati kemarin. Mati kemarin, jadi horor. Gitu sih. Terus yang gue suka berikutnya juga adalah adegan fightingnya ya. Iya, menurut gua fightingnya walaupun ya kelihatan koreo banget, tapi menurut gua untuk ukuran Pevita Pierce yang kayaknya setahu gua ya kayaknya dia belum ada adegan action juga yang di film lain nggak sih? Atau udah ada tapi gua nggak tahu ya. Iya. Pokoknya ini menurut gua ya untuk ukuran Pevita Pierce Joe yang Taslim yang ada Jo sama itu. Joe Gua Taslim. ngomongin Joe Taslim. Yayan Rupian silat tuh. Iya, maksud gua adalah untuk ukuran ya Pevita Pierce kan jarang main film action kan. Mungkin belum pernah sama sekali juga, gua nggak tahu ya. Setahu gue emang gua nggak pernah lihat dia main film action. Lama banget dari tadi disclaimer terus. Ini bagus untuk ya. ukuran itu. Terus juga aktor dan aktris yang dipilih itu bener-bener yang bisa fight gitu ya. Maksudnya kayak Randy Pangalila ini kan emang Dia backgroundnya kan dia MMA. kan. Jadi kayak fit banget lah di peran ini semuanya. Terus koreografer actionnya berantemnya itu katanya timnya Iko Uwais, coy. Oh, Iya. makanya kayak berasa kayak ada unsur-unsur The Raid juga di situ ya. Iya, berasa Ya kan ada dari- unsur red. Itu sih. Terus juga selanjutnya adalah Gue merinding pas dia mau pengukuhan sebagai dapat kekuatan dari Dewi Dewi Asih. Asih. Terus ada sinden-sindennya. Iya, terus yang dia terus dia begini, sambil yang megang- menutup mata. Iya, itu lu merinding gak sih? Gue merinding banget anjing. Terus dia bilang, Kayak, entah ya mungkin salah, goblok beda adat, goblok itu kan Jawa. Menurut gua itu pengaruh ke suara sindennya, ke backsoundnya sama pengambilan shot kameranya sih ngaruh terus banget ya bikin lu merinding. tau nggak yang paling bikin gue kayak wah sinden itu sampai kayak gitu kayak berteriak gitu melengking. Oh, si sindennya ya? Iya. Itu menurut gue kayak menjadikan unsur sakralnya itu makin sakral. Iya, anjir. betul. Nah si Alana ini ketemu sama Dewi Asih. Dewi Iya. Asih itu gede banget. Iya. Wah itu keren banget itu. Itu keren banget. Itu Mau keren Kusnaidi banget. itu yang jadi Dewi Asihnya. Terus juga animasi Dewi Apinya itu menurut gue itu kayak bagus banget. Dan lu nyadar itu Dian Sastro kapan? Pas gue nonton pressconnya Joko Anwar. Lagi bicarain pas nonton film Tot. Terus gue Berarti lu udah tahu dari sebelumnya ya? udah tahu gue gitu. Sama ada satu adegan yang gue juga suka adalah ketika adegan nenek itu kasih tahu Sri Asih itu udah ada yang pertama. Iya. Ternyata itu kan Najwa Shihab. Najwa Shihab. Terus kayak Najwa Shihab itu bener-bener kayak ditampilin tuh bener-bener kayak dia tuh ada di zaman dulu anjir. Iya. Gue nggak tahu itu gimana cara buatnya, kayak bangunannya, terus kayak orang-orangnya. Iya. Coba lu bayangin bagaimana castingnya orang itu cameo itu dicari aktor aktris Dicari yang mukanya jadul. yang muka tahun 40-an gitu kan. Atau muka tahun 70-an gitu. Iya. Masa gitu itu ininya anjir Nggak casting mungkin, call-nya gitu kan. Cuman itu bener-bener kita tuh bisa merasakan si Najwa Shihab itu bener-bener ada berdiri di tahun itu gitu. Si Iya. Nani Wijaya itu. Itu keren banget sih. Maksudnya bahkan itu adegan itu tuh nggak nyampe semenit anjir. Iya. Tapi mereka bener-bener seniat itu bikin adegan Nah, itulah. Ngerti lah, penonton ngerti lah. Oke, selanjutnya kita akan membahas film ini bersama seorang ahli. Bentar, gua ada satu. Oh, ada lu, satu lagi, lu, apa lagi? lu kan pasti ada momen merinding juga pada saat si Sri Asih itu keluar ultinya kan.
Yang terakhir-terakhir. Yang jadi 3. Yang jadi 3. Lu tahu gak fun fact itu ada nama ajiannya? Ajian apa? Nah, jadi Sri Asi itu punya kekuatan nih, ajian ini memungkinkan Sri Asi membuat tiruan dirinya lebih dari 2 orang. Sun Gokong. Iya, tapi tiruannya itu nggak bisa bicara. Nah, apa nama ajiannya? Ajiannya adalah Bolo Sewu. Oh, berarti Nama ajiannya ajian Bolo Sewu. Nah, ini keren fun keren fact. banget ya, keren Iya. banget. Berarti emang ini tuh dari budaya-budaya Jawa gitu ya? Iya. Oh, berarti sebenarnya ilmu-ilmunya dia tuh banyak dari ilmu-ilmu Jawa zaman dulu gitu kan ya? Iya. Dia bilang aksesoris yang ada di sini itu tuh isinya ada itu Pusaka, pusaka. Yang adat-adat itu. Oh, ya udahlah, kita mau bahas ini bersama Para ahli, bukan para ahli, seorang ahli. seorang ahli. Dia ini bergerak di bidang, dia ini bergerak di bidang kesehatan. Kesehatan. Nah, kemarin dia ini baru meneliti virus-virus yang ada di salmon, sama juga bakteri-bakteri E. coli. Apakah bakteri E. coli itu, tahu nggak apa yang diteliti dari bakteri E. coli adalah berapa lama ejakulasinya? Dia juga pernah dapat penghargaan dari World of Science. World of Science? Dia mencangkok tentakel cumi-cumi. Langsung saja kita mainkan dulu ya. Profesor AS. Profesor AS. Kukulkan. Itu tuh kayak Jabari. Kima kau ya. Lucu nih, lucu. Inilah dia HS. Ini dia HS. HS. Overall dulu, bagaimana pendapat Anda tentang film Black Panther ini? Salah. Kita tadi bukan yang ngomong Black Panther. Salah. Film ini aku lihat sudah disiapkan dengan sangat matang, khususnya di backstory setiap karakter dan juga koreografinya. Betul lah ini, betul ya. Ganggu kali loh. Dari kisah-kisah background Sri Asinya, background tokoh-tokohnya, bahkan yang Sejarahnya juga. paling gue keren adalah, yang paling bikin gue merinding juga itu adalah ketika itu adegan ada hantu dari lemari itu. Pamali. Itu apa pamali goblok? Ada yang pas dijelasin. Yang Dewi waktu- Api ini punya 5 orang jenderal, terus dikasih kenal satu-satu. Iya, Tak, dia tak, itu tak. merinding juga sih. Itu gue keren banget anjing. Keren itu banget. gue tuh merasa kayak lagi lihat Thanos memperkenalkan Iya. empat anak buahnya itu Iya, loh. iya, iya. Dan satu ada lagi karakter yang bikin gue kayak ini keren banget adalah ketika karakter jenderal ketiganya itu adalah sosoknya anak-anak. Iya, iya betul. Kayak betul. setan anak. Bocah iblis, siluman bocah. Siluman bocah. Gila sih itu kayak ini keren. Ini bakal jadi keren banget kalau Iya. misalnya kita bisa melihat 4 orang itu ya nanti ya. Itu Iya. keren banget sih. Tapi Lanjut. ntar harusnya Dewi Api itu bisa dikalahkannya sama Ustadz Kodrat sih sebenarnya. Ternyata di akhir yang Ustadz Kodrat naik motor itu dia Melawan itu dia. ke situ lagi ke tempatnya Sri Asi. Kayak Ustadz Kodrat akan kembali. Itulah dia. Bener sih bener. Iya, dia mencari Sri Asi itu. Dan juga nanti mungkin sekretariannya juga bergabung. Kan dia bisa hipnotis. Bisa hipnotis kan. Mungkin dia akan Telepati. bisa telepati, dia akan hipnotis Dewi Asi. Iya. Dewi Asi. Apa? Ini lanjut. Masih. Lanjut. Suka dulu. Yang Yang kurang suka dulu kurang deh. suka dulu. Kurang suka dulu yang pertama Catatan ketika hitam. scene orang tuanya sedang di Gunung Merapi. Dia lagi berdua, terus minta abang-abang di belakang, Mas boleh tolong fotoin kami nggak? Terus ya udah abangnya fotoin, cekrek. Terus bukannya dicek malah diambil digantung lagi ke leher. Makasih ya. Biasanya kan orang ngecek dulu gitu. Mungkin kayaknya kalau zaman-zaman dulu tuh kamera zaman dulu ya nggak usah dicek. Itu yang- Kamera ini kali. Kamera Kodak itu. Kamera apa Yang tunggu cetak harus ya? dicuci dulu. Iya, harus dicuci dulu. Jadi nggak bisa dicek. Terus yang kedua aku kurang suka, mungkin kalian sadar di awal film banyak sekali dialog-dialog yang dicampur dengan bahasa Inggris. Tapi tengah ke akhir hampir fullnya bahasa Indonesia. Khususnya si Prayogo dan si Alana ini juga. Iya. Jadi kayak ya di situ mungkin juga kayak pas dia peluk ibunya, dia ngomong I love you gitu kan. Instead of aku sayang banget sama ibu. Kalau dia ngomong aku sayang banget sama ibu, itu pasti lebih kayak Iya. Apa itu? apa kabar Ustadz Kodrat? Nah, bagus. Kayak gitu sih pasti kayak ketika misalnya dia pakai bahasa Indonesia di situ tuh adegan pasti kayak lebih dramatis. Mm-mm.
Terus yang aku suka di film ini, dia menggunakan teknik practical light. Nah, setelah apa itu? setelah 2 video tidak ada one word one meaning, Iya. one day one video one meaning. Meaning. Kali ini ada lagi nih Ada one lagi. video one meaning. Apa Apakah itu? Jadi practical light adalah teknik sinematografer untuk mengisi sebuah scene dengan lampu-lampu dekorasi yang ada di background. Jadi kalau kalian sadar, hampir di semua scene itu pasti ada lampu dekorasi di belakangnya. Oh iya, Seperti kayak- scene di ring tinju ada lampu sorot yang tembak ke dia. Terus Bahkan waktu di apa ya di gang-gang luar di gang-gang itu ada neon-neon ada ya. neon Iya. dari ruko-ruko. Iya, iya. Terus bahkan di klub malam ada LED titik-titik itu yang menghiasin. Terus di kantornya Pak Prayogo itu ada batik yang neon-neon juga nyala sendiri. Iya iya iya. Jadi hampir semua scene itu diisi dengan banyak particle light atau sumber cahaya yang bikin suasana itu jadi eye catching, nggak cuma ke tokonya doang. Itu berarti kameranya mahal banget ya? Kamera juga mahal banget, Itu bisa menangkap semuanya. cahaya itu kan. Kayak waktu tumbal darah anak Melik juga itu. Dia pakai dia pakai kayak pakai begini. softbox kayaknya. Pakai Pakai softbox. softbox anjing yang buat syuting YouTuber. Ada film pakai softbox anjing. Yang buat syuting YouTuber itu kayaknya. Anjing. Penelusuran jurnalis aja lebih bagus anjing. Lightingnya. Gue pernah ikut yang Teresa di Jakarta situ, buset. Ada lagi AS? Yang aku suka kedua, mereka pintar untuk menempatkan teaser-teaser easter egg untuk film selanjutnya. Seperti ada bocah, si Tangguh, dia memegang komik Patriot. Iya. Terus yang kedua, kepala polisinya si Reza Raden ini selalu minta, tolong buatkan saya kopi sampai 2 kali. Lu bertanya-tanya gak? Enggak. Itu gue bertanya-tanya. Itu pasti ada maksudnya Itu untuk pasti ada maksudnya di film selanjutnya, entah di film Virgo atau di film Godam kayaknya. Ya dia ngantuk aja. Enggak, lu kalau nyadar itu suspicious banget anjing. Lu gak lihat tatapan matanya. Kode itu kode. Kode kayak semacam ada sesuatu pasti kenapa dia Maksudnya selalu pesen kopi. kopi itu kode makanya tolong buatkan saya kopi, tapi ternyata itu tuh kode buat kayak kamu kerjakan kerjaan kotorin. Enggak gitu, Kayak- coy. dia kayak gitu. Enggak gitu, kayak ada sebabnya dia selalu pesen kopi dan mungkin ada maksudnya. Joko Anwar kan suka naruh-naruh Iya Easter egg sih. gitu. Iya. Oke, itu aja sih semua dari aku. Oke. Kan penulisnya Joko Anwar kan ini juga. Iya ada Joko Anwar situ nulis. Iya. Joko Anwar sama Upi. Iya. Kira-kira ya yang ditulis Joko Anwar yang mana? Adegan mana? Yang itu, yang mesen-mesen kopi itu pasti ada Easter egg itu. Sisanya Upi. Jangan-jangan Upi cuma nulis yang adegan Jimin doang. Sisanya Joko Enggak Anwar. lah, enggak lah. Collab ya berarti ya? Collab. Oh. Tapi kadang Kayak sih jatuhnya. kadang ada penulis yang hanya fokus ke dialognya. Alurnya ditentuin sama penulis yang lain. Nah, Oh gitu. Ada juga. Cara bagi tugasnya gitu. Cara bagi tugasnya ada yang gitu juga. Oh, kalau Jimin berarti yang nulis itu kayaknya Upi bener ya? ya Upi lah karena dia kayaknya suka BTS kan kata follower Oh juga. gitu-gitu sih, oke. Cuman ada satu sih yang gue sayangkan dari film ini. Apa? Adalah ketika Jeffrey Nicole yang karakternya tuh kayak cuman jadi ya udah gitu kayak cowok culun, maksudnya kayak Tangguh. gitu. Padahal Jeffrey Nicole as a superhero it would be very awesome gitu sih. Iya, iya. Cuman nggak tahu ya, mungkin kedepannya siapa tahu Mungkin- ternyata tokoh Tangguh itu Bisa jadi iya, maksudnya ada kayak ini. dia kayak ikut eksperimen apa, terus tiba-tiba tubuhnya berubah jadi hijau, jadi Iya, iya. besar kan. Goblok. Ya pokoknya gitulah, siapa tahu kedepannya ternyata tokoh Tangguh ini juga bisa jadi superhero. Ada satu superhero di jagat bumi langit namanya Sembrani. Nanti dia masuk Patriot juga. Dan tau nama real name aslinya Sembrani siapa? Tangguh. Wuh, apa kekuatannya tuh dia? Apa dia kekuatannya tuh kira-kira? Ability atau power terbang, menetralisir segala bentuk racun, menciptakan medan magnet. Berarti dia jadi bahan percobaan sesuatu nggak sih? Eksperimen. Iya. Soalnya namanya Tangguh, coy. Hijau nggak dia hijau gede nggak? Kagak. Kuning merah gitu nuansa kostumnya. Mukanya tuh kayak Jeffrey Nicole nggak sih? Kayak Jeffrey Nicole anjing. Iya. Wuh, Gila, ini fun fact ya, fun fact. Jadi ngaceng gue. Kenapa ngaceng bangsat? Ya maksudnya kayak excited gitu loh. Lu pernah nggak sih kayak sakit Iya, excited sampai ngaceng? iya. Lu pernah nggak sakit excited Tuh. Mengenal Sembrani karakter Jeffrey Nicole di Bumi Langit. Bakal jadi pantes. superhero dia. Berarti Cok. nggak ada toko yang sia-sia. Gak ada ya? tokoh yang sia-sia di sini. Bahkan di awal gue tuh sampai kayak anjir ini Reza Rahardian sia-sia banget di sini Cuma jadi polisi cuma yang jadi dibully, polisi yang ditindas doang. ditindas. Ternyata jadi panglima Ternyata dia jadi Panglimanya Dewi Api. Wah gila sih. Bener-bener nggak ada toko yang sia-sia berarti di sini. Iya. Semoga kita sehat-sehat ya semua. Amin, Kita bisa amin. nonton Patriot. Amin. Gue nggak tahu bakal semerinding apa sih anjing. Hari ini nggak ada 2 kata lucu karena
nggak tahu juga apa yang lucu di film ini, nggak ada yang lucu ya. Betul. Nggak ada yang bisa diketawakan gitu. Mungkin dua kata lucu apa? Nenek funky. Gara-gara kacamatanya ya. Gara-gara kacamatanya. Itu doang kali ya dua kata lucunya di film ini. Ya udahlah ya, overall rating. Kalau dari aku kasih rating 8 ya. Gua 8 juga sih. Gue 8 sih. Maksudnya kayak sebenarnya gue mau kasih rating 9 sih. Cuman kayak kalau diinget-inget kayak make up-nya Reza Radian bener-bener sedrop saya itu anjir. Iya. Ya matanya sih. Tapi kayak kostumnya sama topeng itu tuh keren banget. Keren banget gitu. Tapi sorry banget matanya itu kayak Halloween. Cicak ada cicak gitu. Kalau lu rating 8. alasan? Alasannya karena sebuah kemajuan film superhero sih di Indonesia. Kayak sebenarnya Gundala tuh bagus, cuma kayak menurut gua ya masih mungkin itu Masih karena belajar film ya, pertama pertama. Bumi Langit sih kayaknya. Jadi kayak masih coba-coba gitu. Jadi itu bagus tapi kayak belum yang wah banget. Tapi kalau menurut gua ini Sri Asih ini udah banyak upgrade banget sih. Terus ini juga film Sri Asih ini yang ceritanya tuh yang mumet gitu loh, kayak simple dan gampang banget dimengerti gampang gitu. dimengerti, ya betul. Kalau Hayes? Kalau aku 9 sih, karena untuk film Superindo, Kok Super Indo? Ini filmnya film apa? Film tentang Alana belanja bulanan. Iya. aku kasih 9 karena sebagai film superhero Indonesia, ini bisa bikin aku penasaran untuk timeline selanjutnya. Dan ini berhasil bikin aku, mungkin malam ini aku bakal searching karakter backstory-nya gimana ini. Semuanya ya gitu. Kayak kita penasaran sama cerita tiap karakter sebelum menonton filmnya nanti ya. Apalagi di akhir kita udah di teaser ada Chico Jericho sebagai Goddamn. By the way ini gue mau kasih aja ke kalian sebelum menonton film ini, itu kalian tinggalkan dulu pikiran kalau kalian akan menonton film Spider-Man, Thor, Marvel ya. Tinggalkan dulu. Karena ini tuh gak bisa disandingin dengan film-film Hollywood gitu. Belum bisa. Tetapi untuk ukuran film Indonesia, ini tuh sangat patut diapresiasi karena emang sebagus itu. Dan gue senang sedikit demi sedikit perfilman Indonesia tuh udah mulai berjalan ke arah sana gitu, ke arah yang lebih baik gitu. Ke arah yang lebih baik sih. Gitu sih. Jadi kayak jadi jangan nanti kayak alah ini jelek banget, ini kasar banget, ini nggak kayak film Black Panther. Emang enggak gitu. Emang kita belum sampai di level itu, tetapi mungkin suatu hari nanti kita akan berada di situ gitu. Betul. Ya. Amin. Gitu. Oke, jadi Sri Asih sedang tayang di bioskop, kalian bisa menonton. Mungkin kita akan ketemu lagi di film Keramat 2. Keramat 2 sih. Yang akan tayang tanggal 24 besok ini. Ekspektasi gue lumayan agak tinggi karena ada Umay lagi di situ. Karena Keramat 1 kalau kalian lihat di story gue 2 kali bilang Keramat 1 tuh film horor favorit gue. Jadi kayak semoga ekspektasi kita nggak ketinggian. Karena tips hidup bahagia adalah menurunkan ekspektasi gitu. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di Keramat 2. Bye! Nak, kamu akan mempunyai